Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Apriani, saya dari kelas 5B. Saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya resum yang berjudul Second Edition Writing by Chris Yeleji. Jadi di dalam buku ini terdapat 165 halaman dan mempunyai 4 bab. Yang pertama adalah communicating, yang kedua adalah composing, yang ketiga adalah crafting, dan yang keempat adalah improvising. Di dalam buku ini sebagai saran dan panduan pembelajaran siswa untuk membantu siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan ide-ide dalam sebuah kegiatan menulis. Jadi buku itu sebagai saran dan panduan ketika kita kehilangan ide-ide untuk mengembangkan apa nih yang mau kita tulis gitu. Jadi cara ini membantu untuk membuat siswa lebih paham dan jelas dalam kegiatan menulis, sehingga keterampilan menulis sangat baik dan sangat penting untuk menjalani komunikasi yang efektif dalam komunikasi secara tidak langsung atau secara tulisan. Ketika kita ingin menulis sesuatu, biasanya pasti dilandasi oleh hal yang membuat lebih menarik untuk lebih digemari oleh orang lain atau pembacanya. Jadi kayak sebelum kita menulis, pasti kan kita mencari-cari judul yang buat kita menarik, udah gitu buat si pembaca juga menarik, biar pembacanya lebih enjoy dan kita juga yang melakukannya lebih senang dalam menulisnya itu. Dengan mempertimbangkan umpan balik dari semua guru yang mengajarkan di seluruh dunia, Leji menawarkan sejumlah cara untuk mempelajari seni tentang keterampilan menulis dengan baik sehingga membuat lebih menarik dan lebih efektif, dan juga membuat kerajinan menulis, memberikan saran tentang bagaimana cara penggunaan yang benar sesuai dengan kegunaan yang diinginkan. Selain itu juga di dalam buku ini kita dapat mengetahui tentang teknik dan ide yang seharusnya ada untuk dalam kegiatan kelas agar menjadikan setiap pengajaran yang sesuai untuk setiap aktivitas. Kegiatan diatur mengikuti pola yang serupa karena berkomunikasi merupakan tahap utama yang sangat pertama dari proses menulis aktivitas. Disarankan di bawah judul ini dirancang untuk menginstruksikan pelajar secara tertulis dalam konteks dan juga audiens tertentu untuk mendorong penulis untuk memikirkan gaya penulisan yang tepat untuk digunakan. Selain itu juga di dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam kegiatan menulis meliputi beberapa hal antara lain adalah semua pembelajaran tepat sasaran dan merangsang di dalam kelas dengan menggunakan bahasa yang dinamis atau bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan mudah dipelajari. Bertujuan untuk yang nyata dalam pembelajaran teknik menulis. Guru berbagi jurnal dengan siswa dan siswa diminta untuk membaca jurnal tersebut. Setelah selesai dibaca, maka siswa diminta untuk meresum jurnal yang sudah dibaca tersebut. Informasi tentang budaya jurnal, membuat majalah kelas, melakukan beberapa kegiatan kecil yang berkaitan penting dalam teknik penulisan, pemberian arah yang beruntun dan jelas arah penulisan tersebut akan berakhir pada tujuan apa, meminta sebuah saran kepada yang lebih paham dalam teknik penulisan. Selain itu, tahap kedua dari teknik ini adalah proses penulisan. Bab 2 ini dikhususkan untuk menjelaskan serangkaian kegiatan tentang menulis, menyusun ulang, dan melakukan pengeditan untuk mendorong pelajar untuk mengumpulkan serta mengatur ide-ide untuk sebuah karya penulisan menjadi lebih baik dan benar. Penulisan terencana bukanlah proses linear, tetapi yang membutuhkan pemikiran ulang yang konstan tentang ide dan tujuan awal sendiri agar menjadi karya tulisan lebih yakin. Kegiatan yang disarankan oleh penulis meliputi beberapa hal, yaitu membuat
peta pikiran, membuat diagram ide, diskusi piramida, brainstorming, membuat catatan linier, membuat dialog yang benar dan tepat, bekerja dari kalimat pembuka, free writing, kegiatan bebas menulis, cabin, yaitu teknik yang membuat siswa mempertimbangkan topik yang sama dari 6 sudut pandang menggunakan visual untuk terfokus pada deskripsi, menulis puisi, menggunakan opini, menggunakan jurnalis pertanyaan, melakukan wawancara, dan survei. Semua kegiatan dirancang untuk memotivasi kelas dan memfasilitasi penyediaan konten tulisan individu pada masa depan. Di buku ini juga memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana kemajuan mereka dan mendapat umpan dari guru, dan memungkinkan guru untuk memantau dan mendiagnosis masalahnya. Banyak dari tulisan ini berada pada level kalimat, sehingga jelas memiliki nilai pembelajaran bahasa. Tetapi tulisan yang sukses bergantung dari sekedar kemampuan untuk menghasilkan kalimat yang jelas dan benar. Di buku ini terutama dalam kegiatan membantu siswa dalam menghasilkan seluruh bagian komunikasi untuk menghubungkan, mengembangkan informasi, ide atau argumen untuk para pembaca ada beberapa, yaitu kegiatan menulis. Kegiatan menulis di kelas harus mencerminkan tujuan yang memungkinkan siswa untuk menulis seluruh teks yang membuat bagian komunikasi yang terhubung, kontekstual, dan juga yang sesuai. Jadi kalau kita mau nulis sesuatu, kita udah mau nulis nih, kita udah nemu judulnya, apa di dalam tulisan kita tuh jadi harus sesuai dengan tema atau judul yang sudah ada. Jangan keluar dari jangan keluar dari judulnya itu. Yang kedua, kerajinan menulis. Dan salah satu cara pendekatan untuk menulis adalah dengan cara sering melihat contoh, sering membaca dan menganalisis fitur teks tersebut seperti teks, jurnal, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, proses berkomunikasi. Saat mengatur kegiatan menulis, guru perlu memvariasikan pembacanya, mengidentifikasikan siapa pembacanya, dan mencoba membuat setiap tulisan memenuhi beberapa jenis tujuan komunikatif, baik nyata maupun simulasi. Ketika siswa memahami konteksnya, mereka lebih cenderung untuk menulis secara efektif dan tepat. Proses penyusunan. Dalam proses penyusunan ini meninjau pada bagian-bagian tulisan yang berkonsentrasi pada organisasi global dan mengurangi maknanya seefektif mungkin. Memperbaiki tulisan dan melanjutkan hal-hal yang akurat seperti tata bahasa, kata-kata yang tepat, tanda baca yang benar, dan lain-lain. Yang kelima yaitu proses peningkatan. Membantu siswa mengumpulkan ide, merencanakan, dan menyusun hanyalah sebagian dari tugas guru. Peran penting lainnya dengan adanya tanggapan terhadap tulisan dan cara umpan balik membantu meningkatkan keterampilan menulis. Yang keenam, saat menulis, siswa membutuhkan waktu untuk menulis di kelas. Tugas guru adalah merancang kegiatan yang mendukung mereka melalui proses menghasilkan sebuah tulisan. Yang selanjutnya, bekerja sama dalam tulisan. Tujuan ini adalah agar bisa lebih berani mengungkapkan dan mengembangkan ide-ide keterampilan menulis setiap siswa secara individu. Karena memiliki keuntungan dari menulis kolaboratif di kelas akan menghasilkan diskusi dan aktivitas yang mendorong proses menulis yang efektif. Sumber bantuan tertulis. Guru perlu memperkenalkan siswa pada sumber bantuan untuk menulis dan memastikan bahwa mereka dapat menggunakan secara efektif.
Yang 9, menulis ekstensif. Penulisan ekstensif adalah salah satu strategi dalam penulisan meningkatkan kesadaran tentang menulis. Mendorong penulisan ekstensif di luar kelas adalah kegiatan yang bermanfaat karena memberi kesempatan pada siswa untuk membangkitkan kompetensi dan kepercayaan diri pada mereka. Yang terakhir adalah guru sebagai model. Maksud dari sini itu adalah guru itu sangat penting karena dalam pembelajaran, karena sebelum guru mentransfer ilmu kepada para siswanya, guru yang terlebih dahulu harus tahu dan paham tentang materi dan pembahasan apa yang akan diajarkan. Jadi guru harus menulis yang baik dan benar sesuai dengan poin-poin di atas untuk para siswanya. Dengan mengevaluasi aktivitas penulisan yang sering terjadi di kelas, kegiatan berasal dari dua sumber utama. Banyak guru bereksperimen dengan mengajarkan materi dan metode penyampaian milik mereka sendiri untuk membuat suasana di dalam kelas mereka lebih efektif gitu, sehingga lebih membuat mereka kreatif di dalam kelas tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan yang berfokus pada kolaborasi antara guru dan murid di dalam kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas penulisan melalui meningkatkan kesadaran tentang menulis, meningkatkan kesadaran tentang kualitas teks, mengevaluasi rencana konferensi, meninjau draft atau konten, reformasi, pengeditan untuk akurasi bahasa, membuat kamus individual dan menjaga tata bahasa dalam penulisan. Tujuan teknik menulis sendiri itu adalah untuk membantu siswa mempelajari sistem bahasa untuk mencapai tujuan suatu nilai pembelajaran, kemajuan penulisan dan pemikiran sebagai tujuan kreatif bagi para siswa, karena bisa menjadikan karya penulisan sebagai alat yang mengembangkan ekspresi diri dan kreativitas kemampuan siswa. Jadi buku ini tuh sangat penting banget dan mudah digunakan, terutama bentuknya jelas dan terperinci. Pengertiannya itu kayak menjelaskan step by stepnya, sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami oleh si pembaca atau kita yang belum bisa mengembangkan ide-ide kita melalui tulisan. Sekian penjelasan dari buku yang telah saya resum, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.